the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you show. Virus, kita jadi kan kerja kelompok sejarah? Emang hari ini ada kerkom ya? Rus, lo emang gak tau kan kita hari ini ada kerekam tau? Oh iya, emang materi sejarahnya apa aja sih? Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi, Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan terkuat di Nusantara yang berdiri sejak abad ke-16. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan internasional dan benteng terakhir perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia. Nah, kita masuk ke asal-usul dan berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah yang memerintah dari tahun 1514 hingga 1530. Pembentukan kerajaan ini bermulai dari penyatuan berbagai kerajaan kecil di wilayah Aceh, yaitu Lamuri, Daya, Pedir, dan Pasai yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri. Proses kolonisasi ini dimotivasi oleh kebutuhan mendesak untuk melawan ekspansi Portugis yang telah menguasai Malaka pada tahun 1511. Sultan Ali Mughayat Shah berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan tersebut dengan dukungan dari Kesultanan Turki Utsmani sebagai sekutu sesama Muslim. Meskipun secara resmi, kerajaan telah berdiri sejak tahun 1496. Kolonisasi ini kekuasaan baru tercapai sempurna pada tahun 1514 ketika Sultan Ali Mughayat Shah berhasil mengukuhkan otoritasnya atas seluruh wilayah. Nah, selanjutnya kita masuk ke letak geografis dan wilayah kekuasaan. Jadi, Kerajaan Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dengan posisi yang sangat strategis menguasai Selat Malaka, jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia dan Eropa. Ibu kota kerajaan berada di Kutaraja yang sekarang dikenal sebagai Banda Aceh. Wilayah kekuasaan inti Kerajaan Aceh meliputi seluruh Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Namun dalam masa ekspansinya, kerajaan ini berhasil memperluas pengaruhnya hingga pantai barat Sumatera sampai Bengkulu. Bahkan pengaruh Aceh juga mencapai Semenanjung Malaya, khususnya di wilayah Perak dan Kedah. Kerajaan ini juga menguasai perairan Selat Malaka dan sekitarnya yang memberikan kontrol penuh atas jalur perdagangan maritim. Keunggulan geografis ini memberikan Aceh akses ke pelabuhan alami yang strategis, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dan menjadikannya pintu gerbang Indonesia dari arah Timur Tengah dan India. Nah, selanjutnya itu ada masa kejayaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh dulu di saat masa jaya-jayanya dipimpin oleh Iskandar Muda atau Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Nah, ada beberapa hal nih yang bikin Aceh itu jadi kerajaan maju pada saat itu. Pertama, ada kekuatan militer. Dulu Aceh punya tentara laut dan darat yang sangat banyak dan super kuat. Banyak daerah kayak Kedah, lalu Perak, serta sebagian besar Sumatera itu dikuasai oleh Aceh. Serta kapal dan meriam yang banyak serta keren itu mendukung banget Aceh pada saat itu. Lalu yang kedua, itu ada ekonomi maju. Karena letaknya Aceh itu berada di persimpangan perdagangan, jadi Aceh itu jadi pusat perdagangan internasional. Banyak kayak pedagang Arab serta Eropa datang ke Aceh cuman buat beli lada sama kayak rempah-rempah gitu. Lalu yang ketiga, ada pusat Islam dan pendidikan. Aceh juga dijadikan tempat berkembangnya ilmu pengetahuan dan agama Islam. Banyak ulama hebat yang lahir dari Aceh. Contohnya kayak Hamzah Fansuri dan Nuruddin Aratin. Terus juga masjid bukan cuma jadi tempat ibadah doang, tapi juga jadi tempat belajar. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu ada seni dan sastra. Dulu banget Sultan Iskandar Muda tuh suka banget namanya seni dan sastra. Jadi banyak tuh sastra atau seni Islam yang lahir pada zaman itu, seperti kayak syair serta hikayat. Nah, selanjutnya itu ada sistem pemerintahan Aceh. Kerajaan Aceh itu dipimpin sultan, tapi bukan sultan biasa. Dia juga pemimpin agama militer, terus juga ada politik. Pemerintahannya juga berbasis Islam banget gitu deh pokoknya. Terus yang ngebantu sultan itu antara lain ada wazir. Nah, wazir itu kayak perdana menteri gitu deh. Terus ada kodi. Kodi itu kayak hukum tertinggi yang buat urusan hukum Islam gitu deh. Terus yang ketiga itu ada ulama dan mufti atau penasihat agama. Terus yang keempat itu ada ule balang atau semacam kepala daerah atau bangsawan lokal gitu. Nah, Kerajaan Aceh juga dia menganut hukum Islam atau menurut syariat Islam. Nah, selanjutnya itu ada hubungan internasional Aceh dengan negara lain. Aceh itu keren banget loh. Dia banyak kerjasama dan lawan dari luar negeri gitu. Yang pertama, ada Turki Utsmani. Dia itu ngebantu senjata dan teknisi militer waktu Aceh mau ngelawan Portugis.
Lalu yang kedua, itu ada negara Arab dan Gujarat atau India. Nah, Arab Gujarat ini jadi pusat belajar agama dan banyak ulama dari Aceh itu bolak-balik ke sana. Terus yang ketiga, itu ada Portugis. Nah, Portugis ini kayak musuh utama yang rebutan terus nih sama Aceh tentang ngerebutin Malaka. Terus yang keempat, itu Belanda atau VC dan Inggris. Awalnya sih emang hubungannya dagang, tapi lama-lama tuh jadi rebutan kekuasaan gitu loh. Terus yang terakhir ada Eropa lain, kayak Prancis dan Denmark. Sempat ada kerjasama, dagang, dan diplomasi tuh pada saat itu. Kerajaan Aceh, sosial dan budayanya. Sosial dan budaya itu ada masyarakat berstruktur. Contohnya itu sultan, bangsawan, dan ulama dan rakyat. Nah, di sini tuh Islam sangat penting, sangat berpengaruh dalam hukum, pendidikan, dan budayanya. Itu ada ulama penting dalam pemerintahan, contohnya itu Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumantrani. Bahasa Melayu dan Arab digunakan untuk dalam sastranya dan agamanya. Terus ada ekonomi. Ekonomi itu terletak strategis di Selat Malaka, pusat perdagangan internasional. Terus juga ada ekspor utamanya itu adalah lada dan emas dan rempah-rempahnya. Terus hubungan dagang dengan Turki, India, dan Arab dan Eropa juga itu lumayan gimana ya, pokoknya oke lah gitu, cukup strategis juga. Pendapatan dari perdagangan mereka juga itu digunakan untuk militer mereka juga, untuk memperkuat militernya. Terus ada peninggalan sejarahnya. Peninggalan sejarah itu Masjid Raya Baitul Rahman, terus Benteng Indrapatra, makam Sultan Iskandar Muda, sama naskah-naskah keislaman dan karya sastra Sufi. Nah, masa kemudian kerajaan Aceh pertama tuh aku bakal ngejelasin masa kejayaan Aceh secara singkat. Nah, masa kejayaan Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-17 pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Nah, setelah wafatnya beliau, Sultan Iskandar Muda, Aceh mulai mengalami masa kemunduran. Nah, ini beberapa faktor masa kemunduran kerajaan Aceh. Yang pertama, faktor wafatnya beliau pada 1636 Masehi. Nah, setelah wafatnya beliau, walaupun sultan yang menggantikan, tapi kerajaan Aceh sudah tidak sejaya dulu lagi, sudah tidak sekuasa dulu lagi. Nah, yang kedua itu konflik internal, konflik yang terjadi antara bangsawan dan warga kerajaan, dan terjadi itu akan ada politik yang jadi politik itu bergoyah-goyah gitu. Nah, yang ketiga itu adalah konflik itu kayak ada Belanda VOC mulai menguasai wilayah Sumatera. Jadi Aceh itu sudah kayak mulai goyah, dia akan menjadikan tambah mundur si Aceh, kerajaan Aceh itu. Nah, yang keempat, menurunnya perdagangan. Nah, jadi setelah Belanda datang ke Indonesia, Aceh itu mulai menurun perdagangannya, yang tadi jaya, perdagangannya sekarang jadi turun. Nah, jadi itu salah satunya masa kejayaan Aceh. Din, tolongin aku dong, Din. Tolongin apa? Jadi sebenarnya aku itu penasaran dan pengen tahu lebih banyak lagi tentang kerajaan Aceh. Nah, kerajaan Aceh itu kan ada di sebuah pulau yang mini kan. Nah, apakah kerajaan Aceh itu kerajaan yang kecil dan nakal? Enggak dong, meskipun dia katanya tuh berada di pulau yang kecil, tapi kenyataannya kerajaan Aceh Darussalam merupakan kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Pada abad ke-16 hingga ke-17, Aceh merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dan juga memiliki hubungan dengan kekuatan besar seperti Turki Utsmani, Kesultanan Mughal atau India, dan juga Inggris. Wah, aku jadi tahu lebih banyak nih. Oh iya ya, aku juga pengen nanya nih, kan kalau di Aceh itu tuh terkenal dengan agama Islam ya. Nah, di Islam itu tuh biasanya kalau untuk pemimpin itu tuh harus laki-laki. Tapi ada nggak sih kalau di Aceh tuh yang pemimpinnya perempuan? Nah, kalian pasti juga penasaran banget nih tentang pemimpin-pemimpin yang ada di Aceh. Apalagi Aceh itu adalah salah satu kerajaan yang menganut agama Islam. Nah, jadi di Aceh bukan hanya laki-laki yang berperan besar, tapi juga ada perempuan. Nah, salah satu perempuan yang sangat berperan besar di tahun 1585 sampai 1604 adalah Malahayati. Malahayati itu adalah seorang perempuan yang berdarah biru, tetapi ia mampu menjadi seorang panglima besar di kerajaan Aceh. Bukan hanya itu saja, ada 4 juga sultanah-sultanah yang terkenal di Aceh, yaitu Sultanah Safiatun Nudin, Sultanah Zakiyatun Nudin, Sultanah Nurul, dan Sultanah Kamalat Shah.
Nah, gimana nih kamu tambah lebih tahu kan tentang perempuan-perempuan di Aceh? Nah, aku juga pengen tahu. Biasanya perempuan itu kan pemimpinannya itu kayak gimana gitu ya? Kalau misalnya di Aceh itu pernah dijajah nggak sih sebenarnya, Din? Pernah dong, pada tahun 1873 hingga 1904 itu tuh termasuk perang Aceh yang paling terlama dan juga paling berdarah dengan kolonialisme Belanda. Nah, sekarang aku juga mau nanya nih, kira-kira sistem pemerintahan Aceh tuh kuat atau enggak sih? Mungkin kalau kalian ngedenger tadi Aceh itu pernah dijajah, tapi pemerintahan Aceh itu sangat kuat loh, mungkin termasuk terkuat di Asia Tenggara. Nah, kepemimpinan Aceh ataupun kerajaan Aceh Darussalam memiliki kepemerintahan yang terkuat di dalam struktur birokrasi, undang-undang mereka yang disebut dengan Konan, dan juga lembaga pendidikan Islam mereka yang disebut dengan Dayah. Nah, pemerintahan mereka itu sangat terstruktur dan terorganisir dan akhirnya membuat Aceh menjadi salah satu kerajaan kesultanan yang merupakan kerajaan yang paling makmur dan paling sejahtera sampai selesainya kerajaan Aceh tersebut. Trivia time. Oke. Kenapa Aceh itu disebut sebagai Serambi Mekah? Julukan Serambi Mekah untuk Aceh berasal dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu pusat penyebaran Islam. Aceh merupakan daerah pertama di Indonesia yang menerima dan menyebarkan ajaran Islam, dimulai dari kerajaan-kerajaan seperti Pareulak, Samudra Pasai, dan lainnya. Yang kedua, ada pusat pendidikan Islam. Aceh menjadi tempat belajar agama bagi ulama dan pelajar dari Nusantara dan juga Timur Tengah. Banyak kitab keislaman diterjemahkan ke bahasa Melayu di Aceh. Oke, yang ketiga atau yang terakhir, persinggahan jamaah haji. Sebelum berangkat ke Mekah, jamaah haji dari Nusantara singgah di Aceh untuk memperdalam ilmu agama dan juga untuk mendapatkan ijazah sebagai tanda mereka kelayakan untuk haji. Nah, selanjutnya pada masa Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh menjadi pusat perdagangan rempah-rempah seperti lada dan timah yang menjadikannya salah satu kerajaan terkaya dan terkuat di Asia Tenggara. Begitu ya. Aku jadi lebih paham nih tentang kerajaan Aceh. Nah, bagus tuh kalau udah paham. Nah, karena Pak Iro sudah tambah paham, kalian pasti udah paham juga dan bisa ngejelasin ke teman-teman kalian. Sekian video penjelasan tentang kerajaan Aceh. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.